membahas mengenai salah satu badan ekonomi penting bagi negara, yaitu koperasi. Koperasi memiliki kesan yang sangat erat dengan masyarakat dibandingkan dengan beberapa perusahaan besar. Koperasi adalah badan usaha yang lebih bersahabat dengan masyarakat. Nah, pertanyaan, kenapa sih atau mengapa koperasi bisa menjadi bentuk badan usaha yang paling erat dan paling efisien bagi masyarakat? Koperasi adalah sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kolektif dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam koperasi, kekuatan berasal dari anggotanya sendiri, bukan dari pihak luar atau pemodal besar. Yuk kita bahas materi ini lebih dalam. Sejarah koperasi. Koperasi di Indonesia lahir dari sistem kapitalisme yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Adanya penderitaan dan kemiskinan tersebut mendorong seseorang yang bernama Raden Arya Wiryatmaja yang berasal dari Purwokerto untuk mendirikan sebuah bank untuk membantu kehidupan rakyat dan pegawai negeri yang diberi nama Bank Pertolongan Tanggungan. Sistem yang dipakai adalah dengan mengadopsi sistem koperasi kredit dari Jerman. Setelah beberapa lama, bank tersebut diubah menjadi koperasi. Koperasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan dimulai pada tahun 1939. Saat itu terdapat 1.712 unit koperasi dan dari sekian banyak koperasi, sebanyak 172 terdaftar di perintah dengan jumlah anggota yang tercapai 14.134 orang. Baiklah, setelah mengetahui sejarah koperasi, di sini kita akan membahas tentang pengertian koperasi. Koperasi berasal dari kata cooperation, di mana co berarti bersama dan operation artinya adalah usaha atau kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian lain dari koperasi dikemukakan oleh Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau menyebutkan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Di Indonesia, koperasi berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional, yaitu sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Tahun 45 Pasal 33 Ayat 1. Sebagai guru perekonomian, koperasi harus memiliki beberapa landasan yang kuat. Apa saja ya landasan tersebut? Adapun landasan koperasi Indonesia meliputi yang pertama yaitu 1. Landasan idil. Landasan idil berdasarkan UU Koperasi Nomor 25 Tahun 92 menyebutkan bahwa landasan idil koperasi adalah Pancasila. Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup negara bangsa masyarakat Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai unsur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 2. Landasan struktural. Koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. Yang terakhir, landasan operasional merupakan aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus dan pengawasan dalam menjalankan tugasnya di koperasi. Asas koperasi diantaranya yaitu 1. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan artinya setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk sesama anggota dan koperasi tersebut. 2. Asas gotong royong. Asas gotong royong artinya setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois atau individualis.
serta mau kerjasama dengan anggota lainnya. Nilai-nilai koperasi adalah nilai kekeluargaan, mandiri, egalitarian, demokrasi, kesamaan, serta peduli dengan sesama anggota. Koperasi Indonesia berangkat dari nilai kolaboratisme yang tercermin dengan budaya gotong royong yang sejak lama ada di Indonesia. Berikut ada beberapa nilai koperasi yang bertuang untuk Undang-Undang Koperasi Pasal 5. Nilai yang menjadi dasar koperasi antaranya 1. Nilai keluargaan, 2. Nilai menolong diri sendiri, 3. Nilai bertanggung jawab, 4. Nilai demokrasi, 5. Nilai persamaan, 6. Nilai keadilan, 7. Nilai kemandirian. Jenis-jenis koperasi di Indonesia. 1. Jenis koperasi ini berdasarkan bentuknya yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang per orang dengan jumlah minimal 20 orang. Contoh koperasi primer, unit desa KUD dan koperasi pegawai. Koperasi sekunder yaitu koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Contoh, Koperasi Pemuda Indonesia atau sering disebut Kopindo yang beranggotakan koperasi mahasiswa atau Kopma di Indonesia. 2. Jenis koperasi berdasarkan lapangan usaha terbagi menjadi 3. Pertama, koperasi simpan pinjam atau KSP. Koperasi simpan pinjam atau KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya berupa usaha pinjam saja. Yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyalurkan barang konsumsi pada para anggota dengan harga yang layak dan murah, serta berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota mereka. 3. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang, seperti koperasi peternak susu sapi di Pangalengan, Jawa Barat. Baiklah, perangkat organisasi koperasi, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, perangkat organisasi koperasi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu rapat anggota, yang kedua pengurus, dan yang ketiga pengawas. Nah, menurut definisinya masing-masing, rapat anggota merupakan pemegangan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota ini biasanya dihadiri oleh seluruh anggota, seperti beberapa hal yang disepakati di dalam rapat anggota. Ya, diantaranya yaitu pendapatan anggaran, dasar koperasi, kebijakan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi dan pembagian hasil usaha. Nah, yang kedua yaitu pengurus. Pengurus ini merupakan pemegang kuasa rapat anggota pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota yang mereka laksanakan. Adapun masa jabatannya seorang pengurus itu adalah selama 5 tahun. Pengurus ini memiliki tugas antara lain mengolah koperasi dan usahanya, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan, dan bertanggung jawab atas laporan tugas. Nah, yang ketiga yaitu pengawas dipilih dari anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas juga bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Adapun tugas pengawas koperasi antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan. Koperasi membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus merahasiakan hasil pewawancaran terhadap pilihan ketiga. Sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi terkait peranan koperasi dalam perekonomian, khususnya perekonomian di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, koperasi memiliki peranan yang sangat penting untuk memperekonomian di Indonesia. Adapun beberapa perannya adalah
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggikan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. 4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas keluarga dan demokrasi ekonomi.